Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ini. Hari ini kita belajar kembali masih tema saat 2, subtema 1, tapi PB-nya PB4. Subtema 2 PB4 ini yang akan kita pelajari hanya 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia sama PKN. Untuk PKN yang akan kita pelajari itu adalah tentang cara meminta maaf. Nah, kita kadang sering bergaul dengan teman, bergaul dengan kakak, bergaul dengan dengan mama, papa, dengan sepupu, dengan keluarga, om, tante, sering melakukan kesalahan tanpa kita sengaja. Ya, misalnya kita tanpa sengaja menumpahkan air di meja makan. Misalnya kita tanpa sengaja memecahkan pot bunga. Sambil membantu ibu kita memecahkan pot bunga. Atau kita membantu ibu sengaja menumpahkan sesuatu. Nah, jadi kita sebagai yang berbuat kesalah itu harus meminta maaf. Harus meminta maaf. Jadi agama, apalagi negara kita yang mencerminkan Pancasila, ya, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, ya. Jadi kalau kita berbuat kesalahan berarti kita harus minta maaf. Contohnya lagi gini, kalau kita terlambat ke sekolah, kita tahu bahwa sekolah itu masuknya jam 6.40, anak-anakku semuanya, ya. Kita tahu bahwa sekolah itu masuknya 6.40, tahu-tahu kita telat. Nah, kita harus minta maaf. Jadi kita terbiasa dengan kata maaf. Bu, saya minta maaf, saya telat hari ini karena apa? Nah, saya janji tidak akan mengulangi. Jadi dibiasakan minta maaf kalau kita memang buat salah, ya. Jadi kita biasakan meminta maaf karena itu diajarkan oleh agama, diajarkan oleh negara kita, negara yang memiliki, yang berpancasila, ya, yang berpancasila. Karena meminta maaf itu berarti kita menghargai hak orang lain, ya. Kita tidak semena-mena terhadap orang lain, ya, anak-anak semuanya, ya. Dengan orang tua juga kalau kita buat salah kita minta maaf, ya. Seperti contoh yang ada di sini, ya, halaman 26. Jadi teks di sini adalah bahwa si Lani ini membantu ibunya menyiram tanaman. Tanpa dia sengaja, dia memecahkan pot. Salah satu pot yang punya ibunya. Ibunya tidak tahu siapa yang memecahkan pot. Tapi karena dia merasa bersalah, dia harus meminta maaf. Kalimat permintaan maaf contohnya ini, Bu, maafkan saya karena saya sudah memecahkan pot ibu. Maukah ibu memaafkan saya? Nah, itu, ya. Itu. Jadi kita boleh meminta maaf. Jadi kita meminta sama adik juga tidak apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang kita paling tua, tapi kita tidak sengaja menghancurkan mainan adik, misalnya, ya, atau mematahkan mainan adik. Kita sengaja seolah-olah tidak tahu apa-apa karena kita merasa kakak tadi, ya. Jadi kita acuh tak acuh, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Jadi walaupun kita lebih tua, misalnya yang kita hadapi ini adalah adik kita harus tetap minta maaf, ya. Apalagi sama yang lebih tua, sama orang tua lebih tua dari kita, lebih muda aja kita harus minta maaf. Jadi hidup ini harus saling menghargai. Jadi kita bisa memberikan contoh sama adik kita juga bahwa meminta maaf itu dengan siapa saja tanpa harus memandang kalau kita memang salah. Jadi dalam agama Islam, dalam agama apapun, kalau kita berbuat salah harus meminta maaf dengan kata-kata yang bagus. Jangan, minta maaf ya, tidak boleh. Tapi misalnya siapa ya, Pak Is, minta maaf ya, saya tadi mematahkan pensil kamu. Nah, jadi minta maafnya itu dengan kalimat yang sopan juga. Jangan kayak orang mau marah lah, kita lah salah, minta maaf tapi dengan gaya yang marah, kan tidak enak itu dengarnya, ya. Jadi kita yang salah, kita merasa bersalah, kita memang melakukannya, kita minta maaf dengan kalimat yang sopan, dengan kalimat yang ramah, sehingga yang menerimanya tadi itu lega untuk memaafkan kita, ya. Jadi itu, jadi setiap kita melakukan kesalahan kita harus meminta maaf karena itu mencerminkan Pancasila, yang mencerminkan nilai moral yang tertuang dalam Pancasila dan agama kita. Agama apapun, ya, nak, ya, bukan agama Islam aja, agama apapun yang ada di Indonesia ini pasti mengajarkan yang baik.
Kalau kita salah, kita harus minta maaf. Nah, itu ya. Jadi jadi kita supaya hidup kita saling menghargai. Kita pengen dihargai, tapi kita harus menghargai orang lain dulu. Jadi hidup ini harus ada timbal balik, karena kita adalah manusia sosial, makhluk sosial, makhluk yang butuh orang lain. Jadi kalau kita pengen dihargai kawan, kalau kita pengen disayang kawan, kita harus menghargai dan menyayangi kawan juga. Begitu juga dengan lingkungan keluarga, ya. Jadi itu yang ingin pesankan sama kalian. Kalau sesama teman, tidak ada yang katanya yang saling gontok-gontokan, sombong sana, sombong sini, ya. Tidak ada, karena kita semuanya sama. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita ciptaan Tuhan. Jadi kita adalah makhluk yang sama derajatnya, ya. Sama derajatnya. Di mata Tuhan kita ini sama, ya. Oke. Nah, itu adalah tentang PKM, cara meminta maaf, cara kalau kita berbuat salah, ya. Kemarin subtema yang kemarin, ya, subtema 1 PB yang kemarin, kita belajar cara bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Tuhan, yaitu dengan menghargai teman. Misalnya kita nikmat syukur, kita ada tanaman, kita siram, itu caranya mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Misalnya rasa syukur kepada badan kita, yaitu dengan apa? Dengan jaga tubuh ini, tidur dengan teratur, makanan yang bergizi, olahraga. Jadi kita harus bersyukur, kita dikasih sehat. Nah, cara kita bersyukur bagaimana? Ya kita harus jaga tubuh ini. Nah, ya, kita bersyukur punya kawan, kita bersyukur punya keluarga. Bagaimana cara kita bersyukur? Saling menghargai. Nah, itu ya, supaya kita dihargai teman. Kalau kita punya salah, kita minta maaf, ya. Kalau orang yang punya salah minta maaf, kita maafkan. Jangan, tidak boleh tidak dimaafkan. Dia sudah minta maaf kok tidak dimaafkan. Karena kita ini manusia, ya. Manusia ini tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kekeliruan. Jadi biasa kalau manusia berbuat salah, tetapi kalau dia salah dibuat lagi, itu yang tidak bagus. Kalau kita tahu itu salah, jangan lagi dilakukan. Itu ya pesan Bu Dini, anak-anak semuanya, ya. Oke, untuk masalah bahasa Indonesia masih tentang belajar dongeng. Dongeng yang sudah Ibu baca itu ada dongeng tentang Sang Kuryang, ada dongeng tentang asal mulanya Surabaya, ada dongeng tentang bawang merah, bawang putih, ada dongeng tentang hewan kancil dan buaya, ya. Ada yang semut dengan apa? Itu semua dongeng. Nah, jadi dongeng itu bisa juga dibagi-bagi. Jenis dongeng itu ada macam-macam, ya. Itu ada pada di buku MBP-nya. Di buku MBP-nya halaman 12. Nah, buku MBP-nya halaman 12, ya. Dongeng, jenis-jenis dongeng. Jadi dicatat ya di sini. Jenis-jenis dongeng. 1. Mite. Mite ini adalah hal-hal gaib. Hal-hal yang gaib, misalnya tentang dewa, tentang hantu, tentang putri, ya itu hal-hal gaib. Nah, mite ini adalah hal-hal gaib, menceritakan hal gaib. Contohnya tentang hantu, tentang peri, ya, tentang hantu, tentang peri. Yang kedua itu adalah sage. Nah, sage ini adalah jenis yang menceritakan tentang sejarah. Nah, sejarah tentang kesaktian seorang pahlawan. Nah, kesaktian seorang pahlawan atau tokoh. Nah, tentang kesaktian sage. Yang ketiga tentang fabel. Fabel ini tentang binatang. Nah, yang kalian tentang yang kalian isinya tentang cerita kancil dan buaya itu di fabel, berarti dongeng fabel. Kalau dongeng mite tentang hal-hal gaib. Kalau saga tentang kesaktian seseorang, ya, pahlawan atau tokoh. Yang keempat, legenda. Nah, legenda ini itu adalah asal usul. Nah, ya, asal usul. Nah, menceritakan tentang asal usul tempat, asal usul misalnya Tangkuban Perahu, asal usul misalnya Surabaya. Nah, itu tentang asal usul suatu tempat. Suatu tempat atau kejadian. Nah,
itu legenda ya. Yang keempat jenaka. Nah, jenaka ini tentang hiburan. Hiburan. Misalnya yang lucu-lucu, hiburan yang lucu-lucu. Nah, yang lucu-lucu. Jadi yang menghibur, jenaka kan, jenaka yang menghibur. Yang keenam tentang dongeng pelipur lara. Tentang pelipur lara, yaitu biasanya dibawakan oleh bentuk wayang. Jenis dongeng bisa digunakan untuk menjamu tamu, pelipur lara. Ya, yang ketujuh tentang perumpamaan. Nah, tentang perumpamaan, perumpamaan. Ini tentang yang isinya tentang pesan moral. Pesan yang isinya mengandung pesan moral atau nasihat. Contohnya apa? Bawang putih, bawang merah, ya. Yang kemarin tentang yang dongeng kemarin ya, tentang kemarin lupa Bu Dini. Nah, kisah anak kecil dan pohon apel. Jadi itu tentang perumpamaan. Satu lagi tentang kemarin, anak nakal dan pohon apel. Nah, itu ya perumpamaan. Ada pesan moral yang mendidik kita, ya, yang bersifat nasihat, ya. Kita harus menepati janji. Jadi kita contoh lagi yang kemarin, apalagi ya yang nah ini pemuda yang menjadi pohon kelapa, ya, itu menceritakan tentang perumpamaan. Perumpamaan itu berarti memberikan pesan moral yang ingin disampaikan, ya, yang mendidik, yang berupa nasihat, ya. Contohnya itu ya, bawang merah bawang putih, bahwa kita tidak boleh sombong. Jadi jenis-jenis dongeng. Yang pertama mite. Mite itu yang berisi unsur hal-hal gaib, tentang hantu, tentang peri, tentang putri, ya. Sage, tentang kesaktian seseorang atau pahlawan atau tokoh. Misalnya contohnya Gatot Kaca. Nah, ya, tentang Gatot Kaca, ya, itu ya dongeng Gatot Kaca. Fabel, tentang binatang, yang isinya tentang binatang, ya. Kemarin Bu lihat ada yang cerita tentang binatang, itu namanya fabel. Sudah itu legenda, tentang asal usul. Ada kemarin yang menceritakan tentang asal usul kota Surabaya, ada yang menceritakan tentang kemarin tangkupan perahu atau apa ya, ada itu. Dayang Sumbi. Dayang Sumbi itu ya legenda. Kalau jenaka tentang hiburan, yang adanya unsur-unsur lucu yang menghibur. Nah, pelipur lara ini adalah untuk menyambut tamu, ya, legenda yang dongengnya tentang menyambut tamu. Kalau perumpamaan, yaitu yang mengandung nasihat. Misalnya maling kundang, itu mengandung nasihat, ya. Sudah itu bawang merah bawang putih, itu adalah dongeng yang bersifat perumpamaan, ya. Nah, itu adalah tentang dongeng. Nah, dalam bukunya yang halaman 12 MBP, buku halaman 12 MBP anak-anakku semuanya, ya, itu ada tentang ciri-ciri dongeng. Nah, ya, ciri-ciri dongeng. Nih, ciri-ciri dongeng, ya, ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng yang pertama, diceritakan dengan alur yang sederhana. Jadi ceritanya itu sangat sederhana, mudah kita cerna. Contohnya gini, misalnya ini sudah ya, hapus dulu. Ini sini dongengnya sudah. Sekarang ciri-ciri dongeng. Yang pertama, alurnya sederhana. Maksudnya apa alur sederhana? Jalan ceritanya. Alur itu adalah jalan cerita. Alur itu adalah jalan cerita. Nah,
Jalan ceritanya itu sederhana, mudah kita cerna. Setelah kita baca, oh ini maksud ceritanya. Misalnya maling bawang merah, bawang putih. Setelah kita baca, oh alur ceritanya begini, bahwa kita itu tidak boleh yang namanya iri dengki, tidak boleh sombong. Kita juga tidak boleh ada rasa ingin membalas dendam. Kayak bawang putih kan tidak ingin membalas dendam. Jadi ceritanya itu mudah kita cerna, ya, mudah kita cerna jalan ceritanya. Yang kedua, tokohnya bersifat hayalan. Nah, tokohnya bersifat hayalan. Jadi hanya sebagai hayalan saja, tidak ada dalam dunia nyata. Hayalan, ya. Tokohnya itu bersifat hayalan, kayak fabel, ya, binatang, menghayal kan. Misalnya kayak mitos tentang hal-hal gaib. Itu bersifat hayalan tokohnya, dibuat-buat tokohnya itu. Kalau misalnya ada kesamaan atau kemiripan, itu hanya tanpa disengaja. Apabila ada kesamaan dengan ceritanya, berarti itu tanpa sengaja dibuat, ya. Jadi tokohnya itu bersifat hayalan. Yang ketiga, ditulis dengan gaya bahasa lisan. Nah, jadi dia itu gaya bahasanya bersifat lisan, ya, serta lebih menekankan pada bagian isi dan peristiwa. Jadi gaya bahasanya itu ditulis dengan gaya bahasa lisan, gaya bahasa dari mulut ke mulut. Nah, itu namanya gaya bahasanya lisan. Nah, maksud lisan ini adalah dari mulut ke mulut. Nah, ini jadi dongeng ini dulu, ya, sebelum dibuat cerita itu sebelum ada teksnya, kan kalau begini kan ini teksnya, ya, belum ada di buku dibukukan, itu semua dongeng itu dari mulut ke mulut. Nah, orang tua cerita ke anak, anaknya nanti cerita lagi ke anak, jadi dari mulut ke mulut. Jadi cerita itu tanpa ada unsur apa-apapun, hanya ingin memberikan menghibur, hanya ingin memberikan perumpamaan bahwa dalam hidup ini bagai ini, dalam hidup ini kita tidak boleh ini. Jadi hanya sebagai untuk pesan moral aja, ya, untuk menceritakan bahwa hidup ini tidak ada yang sifatnya tolong menolong, kita harus menepati janji. Jadi ada unsur nasihatnya. Jadi dari mulut ke mulut, belum dituliskan. Jadi dongeng ini gaya bahasanya lisan, dari mulut ke mulut, ya. Nah, setelah tahu baru jadi dibukukan, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dongeng. Jadi ciri. Oke, anak-anak semuanya, itulah materi kita hari ini, yaitu PKN sama bahasa. Nah, untuk tugasnya masih tentang masalah fabel, anak-anakku semuanya, ya. Nah, ini nih untuk PKN-nya halaman 28. Ini sudah, ya. Bu hapus, ya. Untuk tugasnya, tema 2, subtema 1, PB 4. Oke, ya anak-anakku semuanya, ya. PKN halaman 28. Nah, PKN halaman 28. Nah, tuliskan cerita pengalamanmu saat sebuah berbuat salah dan meminta maaf pada kolom. Jadi, kalian nanti ceritakan tuliskan apa yang akan kalian lakukan apabila kalian berbuat salah. Misalnya, buat dulu masalahnya apa misalnya. Saya kejadiannya apa? Kejadiannya tentang apa? Misalnya saya memecahkan pot bunga di mana. Nah, kalimat meminta maaf. Kalimat meminta maaf. Apa kalimatnya? Ini misalnya kejadiannya, misalnya saya pernah memecahkan pot bunga misalnya tetangga. Nah, kejadiannya. Kalimat meminta maafnya bagaimana, ya? Dibuat kayak gitu, ya anak-anakku semuanya, ya. Satu kejadian saja, nggak usah banyak-banyak. Satu kejadian yang pernah kalian lakukan. Itu serah mau sama mama, sama adik, sama temen, sama
om, sama tante, boleh, terserah ya. Kejadian satu kejadian saja anak-anak semuanya ya. Nah, untuk bahasa Indonesianya, halaman 31. Halaman 31. Nah, halaman 31 ini. Tokoh dan karakter. Karakter itu sama dengan watak. Ya, misalnya tokohnya apa di sini? Di sini tentang mencerita bunga persahabatan. Nah, misalnya tokohnya itu di sebuah kerajaan tersebut terdapat kebun bunga yang sangat cantik berwarna-warni. Di kanan kiri istana ditumbuhi berbagai jenis bunga dengan beraneka warna. Semua itu berkat dua orang putri kerajaan. Nah, berarti putri. Berarti yang pertama ada Putri Mawar, ada Putri Melati. Misalnya, nih, tokoh 1, Putri Mawar. Nah, karakternya apa? Yang kedua, misalnya Putri Melati. Karakternya apa ya? Nah, ini untuk bahasa Indonesianya. Jadi tugasnya tema 2, subtema 1, PB4. Yang pertama itu adalah PKN. Halaman 28, tuliskan kejadiannya yang pernah kalian lakukan kesalahan, baik itu sama siapa saja, mau teman, sama mama, sama papa, sama om, sama adik, terserah. Buat kejadiannya apa, sudah itu buat kalimat permintaan, meminta maafnya bagaimana, ya, yang pernah kalian alami, ya, yang pernah kalian alami, oleh anak-anak Budini alami. Yang kedua, bahasa Indonesia halaman 31. Tokoh misalnya Putri Mawar ya, dalam cerita halaman 31 ya. Nah, sesuai dengan ini ya, ceritanya bunga persahabatan. Ceritanya cari tokohnya di sini, di bunga persahabatan. Saya Putri Mawar, karakternya bagaimana? Putri Melati, karakternya bagaimana? Sudah itu siapa lagi tokohnya ya. Nah, itu yang harus kalian kerjakan di tugasnya di classroom. Kalian tulis, nanti kirim ke Budi. Paham anak-anakku semua? Alhamdulillah. Maaf anaknya. Paham anak-anakku semuanya ya. Itu untuk PB 4 yang harus kita pelajari hari ini. Semoga materi yang Budini berikan bisa bermanfaat. Ingat tadi ya, jenis-jenis dongeng tadi. Ada dongeng mite, itu ada hal gaib, sage, fabel, legenda, sudah itu pelipur lara, perumpamaan ya. Itu adalah jenis-jenis dongeng. Ciri-ciri dongeng apa? Alurnya mudah dimengerti, mudah dicerna. Sudah itu tokohnya bersifat hayalan atau imajinatif ya. Sudah itu bahasa yang disampaikan bahasa lisan. Jadi itu adalah ciri-ciri dongeng. Oke anak-anakku semuanya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.